Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar terhadap Elia, nabi yang dipakai Tuhan ya, di dalam kitab Raja-Raja. Kita berdoa sejenak Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, kami naikkan kepada Tuhan, syukur kami kepada Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau ada dalam kehidupan kami, baik suka, duka, dalam gelak tawa kami, Engkau ada. Dan tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Saat ini kami membutuhkan bimbingan-Mu, pencerahan dari Tuhan, dalam kami belajar firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul yaitu jenuh ya, ataupun bosan. Jemu juga boleh ya di dalam bahasa Indonesia. Puji Tuhan, Elia ini kan pernah melawan 450 nabi-nabi Baal ya, di dalam pertandingan yang spektakuler kalau saya katakan. Yang keluar sebagai pemenangnya adalah Elia. Wow ya. Tetapi ternyata setelah menang dalam peperangan itu, Elia menjadi bosan, menjadi jenuh, menjadi kesal. Saya jadi ingat lagunya Ghost Plus tahun sekitar 78, 80 begitu. Ada lagu yang berjudul Jemu. Ku jemu dengan hidupku yang penuh liku-liku. Bunyinya begitu Bapak Ibu ya. Itu sepenggal saja. Kerja di malam hari, tidur di siang hari. Karena jemu jadi berputar. Harusnya tidur di malam hari ini. Band Ghost Plus ini mengatakan tidur di siang hari, malam bekerja. Nah, yang terjadi sama Elia begitu Bapak Ibu. Dia mulai jemu, dia mulai jenuh, dia mulai bosan. Ya. Kenapa begitu? Kita mau lihat. Di dalam ayat 10 ya, kalau Bapak Ibu punya Alkitab bisa dibuka di dalam kitab 1 Raja-Raja 19 dari ayat 91 boleh 1 sampai 21 ya. Tapi saya akan membacakan melompat-lompat ayat 10 dikatakan begini. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Isabel ingin mencabut, mengejar-ngejar Elia. Sampai Elia ada di suatu gunung Horeb, menyembunyikan dirinya. Dia mulai kesal dengan situasi yang dihadapi. Dia mulai kesal dengan dirinya sendiri. Ya. Lalu dikatakan begini, ayat yang ke-11b. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecah bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Ya, dikatakan di sini Tuhan berkata, apakah kerjamu di sini Elia? Tuhan bertanya. Ya. Apa jawabnya Elia Bapak Ibu? Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Mulai stres ya, sehingga menjadikan dia malas, enggan ya, sudahlah, kadang-kadang kan begitu ya. Saya saja kalau kesal dengan situasi, kalau kesal dengan diri sendiri ya, akhirnya stres. Kalau sudah stres, udahlah jadi ogah ngapa-ngapain, malas jadinya. Tetapi puji Tuhan,
Dikatakan Tuhan itu baik dan kebaikannya itu tiada terukur dan terselami. Ya. Tuhan mengatakan begini, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ternyata Tuhan tidak membiarkan Elia jatuh tergeletak. Ya, Tuhan mengatakan, pergilah. Tuhan kembali membangkitkan si Elia ini. Tuhan masih memakai Elia. Dan Elia ini akan diteruskan oleh murid satu-satunya, yaitu Elisa, dalam pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, mungkin yang dia alami Elia kita juga pernah alami. Kita pernah kesal dengan situasi, kita pernah kesal dengan kondisi kita pernah kesal dengan orang-orang yang ada di sekitar kita di mana kita bekerja. Ya. Sehingga menjadikan kekesalan itu menjadikan stres dalam diri kita. Kalau sudah stres, udah apa-apa nggak mau. Ya. Makan malas, maunya diam saja. Bekerja juga malas. Tetapi yang kita diingatkan kembali saat ini adalah Tuhan itu Allah yang begitu baik dalam hidup kita. Dia tidak membiarkan kita tinggal dalam stres, tinggal dalam kekesalan kita, sampai kita menjadi jenuh, sampai kita menjadi bosan dalam menghadapi hidup ini dan pelayanan kita. Tidak, Tuhan tidak tinggalkan itu semua. Ya. Tuhan angkat kita, Tuhan bangkitkan kita kembali, dan itulah yang membuat kita untuk berdiri tegak kembali dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kita pelajari saat ini dari Elia adalah betapa Tuhan yang sudah mengkonfirmasi dalam kehidupan kita untuk kita melayani, kita tidak pernah tinggalkan. Apapun kondisinya, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya. Amin. Amin Bapak Ibu. Tetap percaya, tetap optimis. Ya. Ada perasaan bosan, ada perasaan jenuh, dan itu Tuhan tahu. Maka Tuhan akan bangkitkan kembali semangat dan gairah hidup serta pelayanan kita untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya, tentunya bukan cuma saya, tetapi Bapak Ibu juga bersemangat di dalam Tuhan dan keluarga serta pekerjaan. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, yakinlah kami saat ini semakin yakin bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Semakin kami percaya Tuhan. Dan biarlah kami mau taruh dalam hati kami, dalam pikiran kami, bahwa Engkau Allah Immanuel. Sungguh terbukti dalam kehidupan kami, dan kami menjadi bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa ada Tuhan yang selalu mengangkat kita dan membangkitkan kita kembali. Amin.